Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renat Daniel Dwi Putra. Di sini saya ingin menjelaskan dan mereview hasil dari artikel saya yang berjudul Implementasi Bela Negara dalam Penegak Hukum. Di sini saya ingin mereview beberapa. Yang pertama adalah pendahuluan. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa saya memilih ini? Karena semua dasar dari hukum itu harus dilandasi oleh bela negara. Kenapa? Karena upaya pedoman hukum seringkali menekankan reformasi yang bersifat substansial atau legislatif dan struktural atau kelembagaan. Seringkali kesampingan elemen budaya hukum disalahgunakan yang pada menurut pandangan Lawrence M. Freeman, budaya hukum yang mencakup sikap, nilai, dan perilaku dari para pejabat serta masyarakat merupakan komponen yang penting menggerakkan sistem hukum, dan di sini juga penting revitalisasi nilai-nilai kebangsaan menjadi relevan. Salah satu alat untuk pengembangan karakter yang diperintahkan oleh konstitusi adalah gagasan bela negara. Yang kedua adalah metode penelitian saya. Kenapa saya ingin mencari metode penelitian saya, yaitu dengan cara kajian hukum normatif yang bersifat perspektif, di mana hukum dipahami secara norma, aturan, prinsip, atau dogma dalam upaya mencari kebenaran terkait penerapan nilai-nilai bela negara dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Dan penelitian ini digunakan pendekatan legislasi untuk menganalisis regulasi yang berkaitan dengan bela negara dan kekuasaan kehakiman, serta pendekatan konseptual untuk mengenali makna filosofi dari bela negara agar tidak hanya dilihat sebagai tindakan militeristik semata. Di sini saya mengambil referensi hukum yang didasari pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dari hasil penelitian saya adalah dalam penegakan hukum untuk memahami posisi sebagai alat negara yang bertugas untuk menjaga kohesi sosial, bukan sekedar mulut undang-undang yang kaku, dan implementasi konkret terlihat pada pergeseran pendekatan dari keadilan retribusi menuju keadilan restoratif sebagai diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Penegak hukum yang sadar berbangsa menyadari bahwa memenjarakan semua pelaku kejahatan kecil justru membebani negara dan menciptakan denda sosial. Dan yang kedua, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap individu itu memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan negara tanpa mementingkan genre, jenis pekerjaan atau profesi, umur, pemimpin atau tokoh agama, pegiat politik atau pelanggar hukum, serta individu sipil maupun militer. Oleh karena itu, pembelaan terhadap negara bukanlah hak eksekutif dalam sekelompok profesi tertentu, sehingga pemahaman mengenai pembelaan negara menjadi sangat luas. Bela negara juga menjadi sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara, kesadaran akan Pancasila sebagai ideologi yang mendasari bangsa dan negara, serta kesediaan untuk berkorban dalam menghadapi berbagai tantangan, gangguan,
rintangan dan ancaman baik yang muncul dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan yang selanjutnya, partisipasi warga negara dalam pertahanan negara adalah hak tanggung jawab yang diatur konstitusi bagi setiap individu. Kemudian yang ketiga, pembahasan implementasi nilai-nilai bela negara dalam penegakan hukum memiliki korelasi linear yang positif terhadap pemulihan legitimasi sosial dan kepercayaan publik yang selama ini tergerus akibat praktis peradilan hukum yang koruptif, di mana dalam perspektif sosiologi hukum tidak hanya bekerja di ruang hampa, melainkan berinteraksi dinamis dengan ekspektasi yang masyarakat akan keadilan substantif. Dan di sini kajian kriminologis serta hukum pidana itu juga menjadi salah satu tujuan saya. Kenapa? Karena korupsi di ranah peradilan dalam dianggap sebagai pengkhianatan paling parah terhadap bangsa hanya dapat dilakukan dengan menginternalisasi nilai rela berkorban dan kesejahteraan pada Pancasila sebagai landasan kerja. Perlu diingat bahwa korupsi dalam lembaga peradilan tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam fondasi keadilan yang menopang keberadaan negara hukum yang ada di Indonesia. Dan doktrin bela negara memperkenalkan cara pandang baru di mana penerapan suap, melakukan pungutan liar, atau menciptakan kasus bisa dianggap sebagai invasi non-militer yang melemahkan negara dan dari dalam atau luar negeri. Oleh karena itu, aparat yang terlibat tindakan tersebut harus dipandang sebagai musuh negara yang lebih berbahaya dengan serangan militer. Mungkin yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kesimpulan saya bahwa komprehensif bahwa implementasi nilai negara dalam sistem penegakan hukum di Indonesia bukan hanya sekedar retorika kebangsaan atau formalitas seremonial belaka, melainkan merupakan cintitio atau syarat untuk yang bersifat imperatif konseptual guna menyelamatkan eksistensi negara dari ancaman degradasi moral dan krisis kepercayaan publik yang akut, di mana pergeseran paradigma ancaman dari dimensi militer ke non-militer menuntut reorientasi pemahaman bahwa senjata paling ampuh dalam bela negara di masa